Tetaplah kau selalu di sini. Ya kan, kadang-kadang yang terucapkan tidak terucapkan teman-teman ya. Semisal ya, yang di mulut, yaudah deh kamu pergi aja gitu kan. Ternyata yang di dalam jangan pergi dong gitu. Nah, bicara tentang kejujuran ya, kita bakalan baca di tema kali ini ya teman-teman, tentang kejujuran. Kejujuran sama siapa ya? Kejujuran sama diri, kejujuran sama orang gitu kan, atau ya siapa ya, kita bakal lihat nih. Kali ini buat kalian semua teman-teman Pisces ya, dimanapun kalian berada, Pisces ataupun cross watchernya Pisces ya, kita lihat Pisces ya, kita bakalan lihat nih teman-teman. Ayo merapat kemari, general reading ya, jadi ini umum buat siapa aja boleh, terutama buat kamu yang happy dengernya, right? Pisces yang masih belum pada subscribe di channel ini dan channel lainnya dari Oracle Card Indonesia, yuk segera yuk. Jangan sampai dilewatkan, klik notifikasinya supaya kalian dapat uploadan terbaru ya. Oracle Card Indonesia, Oracle Card Indonesia Soul Story, dan juga Oracle Card Indonesia Sound Therapy. Semoga bermanfaat tiga-tiganya. Dan juga buat kamu semua yang masih belum pada tahu gitu, gimana kak caranya supaya bisa private reading berbayar ke Oracle Card Indonesia, kalian boleh klik deskripsi ya, di masing-masing videonya Oracle Card Indonesia. Di sana ada nomor WhatsApp yang bisa kalian hubungi ya. Tapi khusus untuk yang mau serius private reading berbayar ya teman-teman ya. Dan juga kalian boleh kontak ke email ada di oraclecardindonesia@gmail.com. Term and condition berlaku ya teman-teman ya. Yuk kita baca yuk. Pisces ya, still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Right, kita lihat siapa dan bagaimana. You don't judge me, 'cause if you do, maybe I will judge you too. Oke. Orang ini ya pernah ketemu sama kamu ya, ketika kalian mungkin berada di satu tempat ya, entah kamu yang dari luar kota atau entah dia yang dari luar kota yang datang ke kota kamu ya, bisa jadi seperti itu. Tetapi ada pertemuan singkat yang membawa kalian ke perasaan-perasaan dimana suka gitu ya. Jadi ada cerita seperti ini, singkat sih teman-teman ya, tapi bermakna gitu, singkat sih tapi berarti ya, seperti itu. Dan membuat benar-benar dunia kamu tuh kelimpungan. Iya, sesaat ya teman-teman, sesaat pada saat itu. Tapi semoga pada saat kalian menjalaninya nggak ada pasangan ya. Coba kita lihat ya teman-teman ya. Wah, deng gitu kan. Sebentar kita lihat. Oke. Banyak orang yang bicara mengenai hubungan kalian gitu, bahwa itu nggak bagus dilakukan, itu nggak gini dan bla 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 gitu. Dan itu membuat apa yang mungkin dikerjakan di lingkungan sekitar itu jadi terpengaruh oleh karena kalian berdua itu saling suka gitu ataupun punya perasaan. Jadi mereka menganggap bahwa itu akan mengganggu pekerjaan gitu loh teman-teman ya. Banyak orang-orang yang berpendapat atau judging seperti itu ke kalian berdua pada saat ini terjadi ya. Pada saat ini terjadi, ini bisa jadi cerita yang lalu ya, ataupun cerita yang sekarang, bisa jadi terbolak-balik, bisa jadi reverse ya, seperti itu. Dan sayangnya kalau misalkan dibilang apakah ada yang namanya ungkapan-ungkapan di mana aku suka sama kamu atau kamu suka sama aku, sebenarnya ada gitu ya, saling memperhatikan, tetapi tidak yang secara gamblang bahwa oke, I love you gitu kan, kamu gimana gitu, nembak itu tuh nggak ada teman-teman. Tapi entah kenapa kalian memendam perasaan-perasaan itu. Ada komitmen di sana. Bisa jadi komitmennya ini ya berkaitan dengan semisal nih ya, pekerjaan di satu perusahaan kadang-kadang tidak memperbolehkan karyawannya untuk memiliki hubungan asmara gitu kan, hubungan romantisme. Siapa sih Rosman ya? Romantisme ya.
hubungan romantisme gitu, karena takutnya nanti mengganggu pekerjaan. Nah, bisa jadi seperti itu, ataupun komitmen dengan orang lain, semisal kamu udah punya pasangan atau dia udah punya pasangan ya, itu juga bisa terjadi teman-teman ya, seperti itu. Dan kita lihat nanti lebih jauhnya ya, kita lihat lebih jauhnya. Sebenarnya ini mengganggu nggak sih gitu kalau misalkan dibilang pada saat kapan hari itu sangat mengganggu gitu, karena ketika ada masalah gitu kan, ketika kalian saling nggak enakan gitu, ini mempengaruhi. Cuman bagusnya kalian berdua itu bisa yang namanya mengkamuflasekan itu supaya bisa menjadi kayak masalahnya kalian berdua aja, yang lain nggak boleh ikut gitu loh ya. Tapi kan pasti vibrasi atau energi atau frekuensinya kita kerasa gitu. Orang marah itu pasti kelihatan teman-teman ya, dari ekspresinya, raut mukanya, dari apa yang dia lakukan, dari apa yang dia ucapkan, pasti kelihatan banget gitu. Jadi untuk orang-orang yang benar-benar sensitif gitu kan, yang benar-benar yang namanya bukan baperan ya, itu beda ya, yang sensitif ya teman-teman akan sangat tahu gitu. Tapi kalau misalkan menurut kamu dan menurut dia ya nggak ada masalah gitu. Dan ya tetap sih kalau misalkan dibilang saling suka, saling apa, bahkan dua-duanya merasa bahwa ada koneksi kuat gitu ya, ada koneksi kuat antara kamu dan dia, ya seperti itu. Tapi ya semoga itu bukan perasaanmu aja ya. Seperti itu, hubungan-hubungan yang wow. Jadi ya kenapa sih lingkungan sekitarnya itu marah ataupun tidak menyetujui hubungan kalian ya, selain di satu perusahaan atau selain di satu circle teman-teman ya. Ternyata ya hubungan kalian adalah hubungan yang dirahasiakan, atau bisa jadi ya hubungan yang apa sih, kayak berbahaya ya. Berbahaya ini dalam arti orang yang nggak boleh dipacarin gitu ya, orang yang nggak boleh jadiin pasangan ya, ternyata jadiin pasangan gitu. Orang yang udah punya pasangan ya jadiin pasangan ya, ada banyak versi sih, tapi yang jelas ini hubungan sangat berbahaya dan hubungan-hubungan rahasia yang pada akhirnya diketahui ya sama banyak orang dan mengakibatkan konflik yang sangat luar biasa banget teman-teman. Wah ya ini agak susah ya, karena pernah ada masa dimana kayak dihakimi sama banyak orang, dihakimi masa gitu ya. Dianggap tukang rebut apalah gitu kan, orang nggak bener lah gitu dan apalah gitu. Kamu pernah berada di masa-masa yang bener-bener terluka, jatuh dan sebagainya, dimanapun ke posisinya kalian ya, entah kamu jadi korbannya atau entah kamu jadi playing victim dong ya. Entah kamu berada di posisi yang sedang terbaca ataupun yang dibaca ya teman-teman, tapi jelas terlihat ada sekali yang namanya diamuk masa tuh ada gitu ya, dan ya udah isinya tuh cuman pasrah-pasrah aja gitu. Dan pernah berada di masa terberatnya kamu dan kamu berusaha banget untuk bangkit. Ini cerita bisa terbolak-balik ya, bisa dia yang mengalami juga bisa ya, pernah mencintai kamu ketika mungkin kamu sudah punya pasangan dan dihakimi masa ya seperti itu, dan down banget, terluka banget ya. Walaupun ada masa-masa di mana dia mencoba atau berusaha untuk bangkit, ada teman-teman cerita seperti itu. Wah ya. Jadi toksik, jadi lingkungan juga ikut-ikutan ngebully, yang nggak tahu apa-apa juga jadi ikut-ikutan ya. Pihak-pihak yang sifatnya kaitannya otoritas ya, seseorang yang otoritas bisa jadi seseorang yang punya jabatan lebih tinggi ataupun seseorang yang lebih senior ya, baik di keluarga ataupun di pekerjaan teman-teman ya. Ini jadi masalah gitu. Kayaknya serem ya cerita ini, cerita dihakimi masa, diamuk masa, ataupun kalaupun tidak sampai segitunya ya ada yang namanya cerita-cerita tentang lingkungan-lingkungan yang mendakwa gitu kan, ataupun yang judgement atau yang judging bahwa ini salah, ini toksik, ini apa, kamu merusak kamu dan bla 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 bla. Itu dia tadi ada ya. Dan apa sih sebenarnya yang ingin dikatakan ya sama dia, bahwa ini adalah hal yang
ya resiko gitu, resiko dari setiap pilihan yang sudah kita ambil. Kita berani bermain-main ya, kita berani bermain-main, ya udah ya kita main api, ya udah kebakar gitu. Ya nggak apa-apa, ya ini adalah resiko yang aku tuh udah siap gitu loh, dan nggak apa-apa, pasti ada yang namanya masa dimana ini semua berlalu dan semuanya akan baik-baik saja. Mungkin sekarang ini akan jauh lebih baik kalau misalkan sendiri-sendiri dulu aja sambil melihat situasi dan kondisi lingkungan seperti apa. Karena itu ya kalau diterusin juga bakalan jadi bonyok gitu ya. Ya dia nggak mau kamu tuh seperti itu gitu loh teman-teman. Ya. Dan ini sih ya isi hatinya dia, yang dia kepingin ngomong sama kamu, tapi pun sepertinya ini sudah diomongin ya sama kamu ya, dan sama-sama sudah pada tahu bahwa uh, ini adalah hubungan yang sulit dan sudah siap gitu loh dengan resiko-resiko dari setiap pilihan yang kemarin-kemarin dilakukan ya. Wah, memang agak susah teman-teman ya. Dan cerita bolak-balik ini seperti ini sampai mengakibatkan konflik ini agak-agak ini ya. Agak-agak agak susah diomongin kalau hubungan yang kayak begini ya. Akhirnya nggak jadi hubungan yang nggak real gitu loh ya. Dan selalu jatuhnya sama dia lagi, sama dia lagi, sama dia lagi, sama dia lagi, dan konflik lagi, konflik lagi, konflik lagi ya. Selalu mengulangi pattern yang sama, selalu mengulangi pola yang sama, selalu mengulangi hal-hal yang sama, dan ini yang susah. Tapi aman-aman aja sih teman-teman, yang penting sabar, yang penting sabar dan pasrah sebenarnya. Karena gini, ketika seseorang mungkin sudah memiliki seseorang yang lain dan kamu berharap seseorang tersebut menjadi miliknya kamu gitu, atau dekat dengan kamu, kita sama dengan memberikan afirmasi yang sangat jahat sekali teman-teman ya. Karena mengakibatkan kita berdoa untuk sesuatu hal yang mengakibatkan putusnya hubungannya seseorang gitu, hanya untuk kemauan atau keinginannya kita ya, seperti itu. Jadi jangan sih, apapun yang terjadi, kalau emang jodoh tuh nggak akan lari kemana teman-teman ya. Kamu berdoa sampai sampai tahun kapan, sampai tahun kuda gitu kan. Kalau memang doanya kamu itu dirasa alam semesta ini tidak signifikan ya, ya nggak akan terjadi gitu. Kalau emang dia jodohnya kamu mau modelnya kayak gimana pun ya, uh, tetap aja dia akan kembali sama kamu. Jadi you don't need to worry teman-teman. Nggak ada, nggak nggak perlu yang namanya menyakiti ya, baik itu menyakiti diri ataupun menyakiti orang lain hanya karena ya seperti ini. Jangan ya, mungkin ketika kita mengalami itu nggak gampang diucapkan, tapi nanti ketika berlalu, oh kita bisa yang namanya mundur sambil melihat, menengok ke belakang sambil tersenyum gitu loh teman-teman ya. Agak susah sih emang kalau kita sayang atau kita suka sama seseorang yang mungkin sudah punya pasangan atau hubungan yang sulit, ya memang nggak boleh ya seperti itu. Nah itu sih teman-teman ya yang mau diucapkan atau diungkapkan sama dia, bahwa ya ini adalah resiko yang kita harus tanggung, dan ya sabar gitu sambil menunggu segala sesuatunya berlalu, lalu kita bicara seperti itu. Semoga buat kamu semua yang mengalami problem-problem yang barusan kita baca ini teman-teman, semoga lekas selesai, dan ingat untuk seimbang ya, memakai perasaan boleh tetapi tidak larut dalam perasaan itu sendiri, sehingga mengakibatkan kita merugikan orang lain juga dan merugikan diri sendiri ya. Tidak menghitung untung rugi, tetapi ya sakit kalau kayak begitu tuh berarti sakit dibuat sendiri. Oke ya teman-teman Pisces, kita jumpa lagi di next Timeless January barengan sama Oracle Card Indonesia dengan cerita-cerita yang berbeda, zodiak-zodiak yang berbeda pula teman-teman ya. Semoga bermanfaat semua, segala sesuatunya. Tetap semangat ngadepin hidup ini ya. Thank you so much for listening. Remember for always happy and happy always. Love you, bye. Have a great day. Bye bye.